Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam pada teman-teman dan juga Bu Ayu. Kami selaku kelompok 3 dengan saya sendiri, Alida Parsa, dengan NIM 64, Verona Sekar dengan NIM 113, dan juga Angger Wirananta dengan NIM 124. Di sini akan memaparkan mengenai analisis kami dan juga diskusi kami mengenai SKKNI, kompetensi komunikasi kerja. Berikut ini penjelasannya. Oke, jadi yang pertama, sebelum kita masuk ke kompetensinya, kita pahami dulu apa itu SKKNI dan gimana sih hubungannya dengan K3. Jadi, SKKNI itu adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang mana merupakan panduan resmi yang dibuat oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan setiap tenaga kerja di Indonesia itu memiliki kemampuan, terus juga pengetahuan dan juga sikap kerja sesuai bidangnya. Nah, dalam konteks kita hari ini, itu kita bakal bahas tentang komunikasi di tempat kerja. Dan juga ini ada hubungannya dengan K3. Dan juga aku mau nanya di sini, kenapa sih komunikasi kerja itu sangat penting dan juga krusial? Nah, tentunya itu karena dalam sistem K3 itu banyak kecelakaan yang terjadi bukan cuma akibat alat ataupun prosedur yang salah, tapi juga karena dari informasi yang tidak tersampaikan dengan baik. Misalnya, pekerja itu bisa aja tahu ada resiko yang bakal terjadi di area tertentu, tapi kalau misalnya nggak dikomunikasikan secara baik, secara benar, itu supervisor tuh nggak bakalan tahu dan juga pencegahan itu nggak bisa dilakukan. Oleh karena itu, komunikasi kerja itu nggak cuma nyampein pembicaraan doang ataupun sekedar berbicara aja, tapi juga mencakup proses mendengar, terus juga mencatat, menyebarkan, dan juga memastikan apapun yang kita sampaikan itu benar-benar diterapin di lapangan secara langsung. Intinya kalau misalnya komunikasi dalam K3 itu bukan cuma formalitas belaka, tapi juga sebuah sistem yang bisa menyelamatkan dan juga menyehatkan para pekerjanya. Jadi, dari penjelasan tadi, aku mau tanya kira-kira berapa banyak sih kecelakaan yang bisa dicegah kalau misalnya setiap pekerja itu punya kebiasaan melapor hal sekecil apapun yang dapat yang punya potensi berbahaya dalam apapun yang mereka lihat gitu. Oke, kita next ke kompetensi 1.1 tentang identifikasi permasalahan K3 berdasarkan masukan dari pekerja. Jadi, dalam kompetensi pertama ini, tadi sebelumnya aku udah bilang, di mana konsep dasarnya itu cukup sederhana, yang mana siapa yang paling tahu kondisi lapangan, ya itu si pekerjanya sendiri. Jadi, SKKNI ini menekankan bahwa proses identifikasi bahaya itu nggak cuma dari top down semata. Top down itu bukan cuma dari atasan ke bawah, ke bawahan, tapi juga pekerja itu harus diberikan space gitu untuk memberikan masukan, terus juga forum diskusi, forum komunikasi, kotak saran, ataupun laporan secara langsung, yang mana sejalan dengan prinsip komunikasi dua arah dalam konteks K3, yang tujuannya sama, yaitu membangun partisipasi aktif dari pekerjanya itu sendiri. Contohnya, misal dalam laporan SKKNI itu dibilang kalau perusahaan itu menerapkan sistem pelaporan terbuka yang dapat menurunkan angka kecelakaan minor sampai 20% karena potensi bahaya itu bisa aja segera diidentifikasi. Masukan dari pekerja ini kemudian dikumpulkan lalu diverifikasi, yang mana dijadikan dasar perencanaan untuk dikoreksi ke depannya. Intinya kalau misalnya pekerja itu bukan cuma menerima instruksi dari atasan, tapi juga dia tuh mengumpulkan informasi berupa sumber bahaya ataupun sumber keselamatan yang bisa diprediksi ke depannya. Jadi dari penjelasan tersebut, kalau misalnya kalian bekerja di lapangan dan nemuin potensi bahaya, kira-kira kalian tuh bakalan langsung lapor ataupun nunggu atasan melihat sendiri? Dan menurut aku kenapa? Jadi kita lanjut ke kompetensi 1.2, yang mana tentang identifikasi permasalahan K3 di luar perusahaan. Jadi di tahap ini sistem komunikasi K3 itu bukan cuma berhenti di
perusahaan aja, tapi juga ada faktor eksternalnya yang mana bisa mempengaruhi keselamatan. Contohnya misal cuaca yang ekstrim gitu, ataupun aktivitas dari kontraktornya, atau misal kondisi sosial di sekitar area kerjanya gitu. Jadi SKKNI ini fokus pada pentingnya menjalin komunikasi antar organisasi. Jadi berupa koordinasi dengan pemerintah ataupun BPBD ataupun kayak lembaga pengawasan lingkungan. Jadi contohnya kayak salah satu dari jurnal yang aku baca gitu, jadi di PT Freeport Indonesia itu dia membentuk Community Safety Board yang biasanya mereka selalu melakukan komunikasi secara rutin dengan masyarakat sekitar tambang untuk minimasi potensi konflik dan resiko dari lingkungan. Nah, dari studi tersebut kita belajar kalau komunikasi eksternal itu bukan cuma formalitas belaka, tapi juga strategi mitigasi resiko yang lebih luas lingkupnya. Jadi dengan faktor dari eksternal tersebut, K3 ini bisa melakukan tindakan pencegahan yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi gitu. Oke. Kita lanjut ke kompetensi 1.3. Di sini setelah kita identifikasi setelah masalah tersebut teridentifikasi, langkah selanjutnya itu kita nentuin siapa sih yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti permasalahan K3 ini gitu. Nah, dari SKKNI itu pembagian peran itu harus jelas, di mana tiap proses komunikasi yang berjalan itu harus berjalan secara efisien. Terus juga petugas komunikasi itu nggak cuma menyampaikan pesan keselamatan pekerja, tapi juga memantau tindak lanjut laporan. Contohnya kayak memastikan feedback yang diterima ataupun menyimpan arsip dokumen komunikasi tersebut. Jadi di beberapa PT juga mereka bilang kalau mereka biasanya menyusun safety bulletin mingguan, terus juga dia menghubungkan gitu, menjadi penghubung antar departemen yang ada di perusahaan itu. Kalau misalnya peran tersebut tidak jelas gitu, itu bisa aja menimbulkan information gap ataupun laporannya itu berhenti di salah satu orang aja tanpa ada tindak lanjut, karena setiap anggota tim K3 itu harus tahu rantai komunikasi dan siapa yang berwenang mengambil keputusan tersebut gitu. Oke, selanjutnya di slide kompetensi 1.4 ini kita bakal membahas mengenai identifikasi sumber dan cara akses informasi permasalahan K3. Nah, di sini itu di SKKNI itu dijelaskan kalau setiap organisasi itu perlu tahu dari mana informasi keselamatan itu diambil dan gimana cara aksesnya. Nah, sumber itu bisa dapat dari laporan inspeksi, hasil audit, ataupun diskusi tim, atau bisa aja dari data kecelakaan periode sebelumnya. Tapi yang paling penting di sini tuh bukan cuma sumbernya aja, tapi bagaimana akses terhadap informasi itu bisa terbuka untuk semua pihak yang terkait. Nah, kalau misalnya dari manajemen yang tahu masalah itu dan juga pekerjanya itu nggak punya akses, jadi sistem K3 tersebut itu nggak berjalan secara efektif gitu. Jadi, beberapa perusahaan ini biasanya menerapkan sistem berbasis intranet internal, di mana mereka tuh punya platform digital tertutup yang khusus untuk komunikasi secara internal perusahaan. Jadi lewat intranet ini, laporan bahaya ataupun hasil inspeksi, terus juga instruksi kerja itu bisa diakses kapan aja. Nah, kalau dari jurnal yang kita baca, di situ ada PT Semen Indonesia, di mana PT Semen Indonesia ini mereka punya laporan digital yang bisa memangkas waktu distribusi laporan. Dari yang awalnya 3 hari itu bisa cuman dalam 1 jam aja mereka bisa mengakses gitu laporan terkait permasalahan K3-nya. Jadi dengan adanya keterbukaan akses ini itu menjadi faktor penting untuk membangun keselamatan kerja di perusahaan. Jadi pertanyaannya, menurut kalian kalau misalnya akses informasi K3 itu dibuat secara terbuka untuk seluruh karyawan yang ada di perusahaan tersebut, kira-kira apakah akan membuat sistem itu lebih efektif atau malah beresiko menimbulkan salah tafsir dari
pekerjanya. Karena kalau misalnya aksesnya terbuka, kita nggak tahu ya, pekerja tersebut itu bisa ada aja yang jahil kayak menyalahgunakan atau semacamnya. Oke, oke selanjutnya kita akan eh, melanjutkan kompetensi yang kedua yaitu pelaksanaan proses komunikasi dari K3. Boleh di next. Yang pertama yaitu kompetensi 2.1, efektivitas pencegahan bahaya di tempat kerja melalui komunikasi internal. Kompetensi ini menekankan bahwa komunikasi internal menjadi fondasi utama dalam mencegah bahaya di tempat kerja. Melalui komunikasi yang efektif ini, informasi mengenai potensi bahaya, prosedur keselamatan, serta capaian K3 dapat tersampaikan ke seluruh bagian perusahaan. Bentuk pelaksanaannya itu bisa berupa rapat rutin, jadi dari buletin keselamatan, papan informasi hingga diskusi antar departemen. Dengan komunikasi internal yang terbuka, pekerja dapat memahami tanggung jawab dan perannya dalam pencegahan risiko kerja. Hasilnya, budaya keselamatan dapat tumbuh secara kolektif dan risiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan. Eh, eh, Kompetensi tersebut berjalan sesuai dengan jurnalnya, yaitu jurnal pada PT Pelindo. Di sini jurnal ini menunjukkan bahwa komunikasi internal berperan penting dalam menyebarkan komunikasi dan informasi dari K3 secara efektif kepada para pekerjanya. Dari PT Pelindo sendiri ini menerapkan program Safety Morning Talk di setiap awal shift untuk menyampaikan update bahaya potensial, prosedur baru, serta capaian zero accident. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa kegiatan komunikasi internal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan pekerja terhadap prosedur keselamatan hingga 87%. Jadi dari kompetensi komunikasi internal ini saya mau nanya, sebutkan contoh dari bentuk komunikasi internal yang dijelaskan tadi yang dapat meningkatkan efektivitas dari si K3 tersebut. Boleh di next, Parsha. Lanjut ke kompetensi 2.1 yaitu konsultasi dengan pihak pemangku kepentingan eksternal. Baik, selanjutnya di kompetensi yang ini kita berfokus pada pentingnya komunikasi eksternal antara perusahaan dengan pihak luar atau pihak ketiga seperti regulator, kontraktor, lembaga audit, atau masyarakat sekitar. Tujuannya yaitu agar kebijakan K3 yang dijalankan sejalan dengan aturan pemerintah dan standar industri. Dari bentuk kegiatan konsultasi ini dapat berupa audit bersama, rapat koordinasi, serta pelatihan terpadu untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan K3. Dengan adanya komunikasi eksternal yang baik, perusahaan dapat memperoleh masukan, memperbaiki sistem keselamatan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen dari keselamatan kerja si perusahaan tersebut. Dari kompetensi ini tuh sejalan dengan penelitian di PT Pertamina yang melakukan kerjasama konsultasi dengan pihak eksternal seperti Dinas Tenaga Kerja dan lembaga audit dalam upaya pengendalian risiko K3. Dari proses komunikasi eksternal ini membantu memastikan bahwa sistem K3 perusahaan sesuai dengan regulasi sekaligus membuka ruang evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Dari kompetensi 2.2 ini, dari pihak eksternal ini saya menanya, mengapa kegiatan konsultasi eksternal ini sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari si keselamatan dan kesehatan para pekerjanya ini. Mungkin boleh. Oke, dari kompetensi 2.3 ini selanjutnya yaitu pencatatan informasi dan masukan sebagai bahan penanganan K3. Dari kompetensi ini nih menekankan dari pentingnya pencatatan seluruh informasi dan masukan yang diperoleh dari proses komunikasi, baik internal maupun eksternal secara sistematis. Jadi dari pencatatan ini dilakukan agar setiap laporan insiden, hasil inspeksi, atau rekomendasi dapat dianalisis untuk menentukan langkah perbaikan K3 yang tepat. Data yang terkumpul ini menjadi dasar dalam melakukan evaluasi risiko, mengukur efektivitas dari suatu tindakan tersebut, serta menyusun rencana tindak lanjut atas keselamatan dari para pekerja tersebut. Dengan komunikasi yang baik, perusahaan dapat memastikan setiap kejadian dan masukan itu menjadi bahan pembelajaran untuk mencegah insiden serupa di masa depannya. Kompetensi ini sejalan dengan
jurnal pendukung, yaitu pada jurnal Gunawan tahun 2021 ini menjelaskan sistem pelaporan insiden digital di PT XYZ yang merekam semua laporan K3 secara otomatis untuk dianalisis dan ditindaklanjuti dalam rapat manajemen mingguan. Sementara itu, Jurnal Amirah, yaitu pelaksanaan strategi komunikasi keselamatan pekerja pertambangan di PT XY ini, menekankan pentingnya komunikasi eksternal seperti laporan dari masyarakat dan regulator sebagai sumber masukan tambahan bagi sistem K3 internal. Dari kompetensi 2.3 ini, saya ingin bertanya bagaimanakah hasil pencatatan tersebut dalam K3 dapat dimanfaatkan dalam proses analisis risiko di tempat kerja. Oke, baik, selanjutnya ke kompetensi selanjutnya yaitu 2.4, konfirmasi informasi dan masukan mengenai penanganan K3 dengan rekan kerja. Jadi dari kompetensi ini nih menekankan pentingnya klarifikasi dan verifikasi informasi antar rekan kerja, terutama untuk memastikan pesan keselamatan dipahami dengan benar. Konfirmasi dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap instruksi atau laporan bahaya. Melalui komunikasi dua arah dan saling mengklarifikasi, kesalahan operasional dapat dihindari dan risiko kecelakaan kerja dapat ditekan. Kegiatan seperti briefing, diskusi teknis, atau rapat koordinasi menjadi sarana efektif untuk memperkuat pemahaman bersama terhadap kebijakan dan tindakan keselamatan. Kompetensi tersebut sejalan dengan jurnal, yaitu jurnal dari Gunawan dan Ali, yaitu menggambarkan proses toolbox talk yang dilakukan untuk mengonfirmasi laporan bahaya sebelum tindakan diambil, sehingga validitas informasi tersebut tetap terjaga. Sedangkan untuk Ali dan kawan-kawan, yaitu komunikasi K3 pada pergudangan, itu bahwa komunikasi ini mempercepat penanganan masalah K3 hingga tingkat penyelesaian 85%. Boleh di next. Selanjutnya yaitu kompetensi 2.5 yaitu pembuatan bahan komunikasi K3 sesuai hasil pembicaraan dengan rekan kerja. Jadi komunikasi K3 ini yaitu seperti poster, buletin, instruksi kerja atau panduan keselamatan yang harus dibuat berdasarkan hasil diskusi dan konfirmasi dengan rekan kerja tersebut. Jadi tujuannya yaitu agar materi komunikasi sesuai dengan kondisi nyata di lapangan dan mudah dipahami oleh seluruh pekerja. Bahan komunikasi yang dibuat secara kolaboratif akan lebih relevan, aplikatif, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap program K3. Dari pendekatan ini juga dapat memastikan pesan keselamatan dapat diterapkan secara efektif karena melibatkan langsung para pelaku di lapangan dalam proses pembuatannya. Boleh dilanjut, Farsya. Kompetensi selanjutnya yaitu kompetensi 2.6, pembuatan metode komunikasi K3 sesuai kebutuhan. Dari kompetensi ini menekankan bahwa metode komunikasi K3 ini harus disesuaikan dengan karakteristik tenaga kerja, lingkungan kerja, serta situasi di lapangan. Misalnya yaitu media digital seperti email dan intranet yang cocok untuk karyawan kantor. Sedangkan briefing langsung dan papan visual atau whiteboard itu lebih efektif untuk pekerja lapangan. Pemilihan metode yang tepat ini meningkatkan efektivitas dari penyampaian pesan keselamatan, mengurangi kesalahpahaman, serta memastikan seluruh pekerja memperoleh informasi yang sama. Dengan demikian, metode komunikasi ini menjadi kunci dalam membangun sistem keselamatan yang partisipatif dan efisien. Kompetensi ini sejalan dengan jurnal pendukungnya, yaitu pada jurnal di karyawan bagian produksi oleh Astari dan Ardianto, yaitu menemukan bahwa efektivitas komunikasi K3 ini bergantung pada kesesuaian media dengan karakteristik pekerja. Dari pekerja lapangan tersebut lebih memahami pesan melalui media visual dan langsung. Baik, selanjutnya saya Fernaska di sini akan membacakan monitor pelaksanaan tindak lanjut hasil komunikasi K3.
Oke, yang pertama, pendistribusian bahan komunikasi pemasaran K3 pada pihak pengendalian K3. Yang pertama adalah bahan komunikasi seperti hasil inspeksi, laporan bahaya, dan buletin keselamatan harus didistribusikan ke seluruh pihak pengendalian K3 di perusahaan. Distribusi yang efektif menjamin bahwa setiap divisi menerima informasi terkini. Selanjutnya, kepastian status penyebaran dan penerapan informasi. Setiap pesan K3 yang disebarkan perlu diverifikasi penerimanya melalui evaluasi dan observasi lapangan. Selanjutnya, audit komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan informasi keselamatan benar-benar diterapkan oleh semua pekerja. Selanjutnya, ada laporan kegiatan komunikasi K3. Dalam hal ini, hal pertama yang dilakukan adalah penyusunan laporan hasil komunikasi K3. Petugas komunikasi K3 wajib menyusun laporan berdasarkan hasil rapat, diskusi, dan pelaksanaan program keselamatan. Laporan ini berisi temuan masalah, tindak lanjut, dan rekomendasi perbaikan sesuai format yang berlaku di perusahaan. Setelah laporan dibuat, penyampaian laporan hasil komunikasi K3 akan dilakukan. Setelah laporan selesai, hasil komunikasi disampaikan kepada atasan dan pihak terkait seperti tim pengendalian risiko atau manajer departemen. Tujuannya agar keputusan perbaikan bisa segera diambil dan tindakan korektif dilaksanakan tepat waktu. Setelah itu, laporan yang sudah diberikan kepada atasan, dokumentasi laporan hasil komunikasi K3. Tahap terakhir adalah mendokumentasikan semua laporan hasil komunikasi K3 secara rapi sesuai prosedur. Selanjutnya, dokumentasi menjadi bukti administratif sekaligus referensi bagi evaluasi dan pengembangan program keselamatan di masa yang akan mendatang. Melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan laporan, setiap pihak di perusahaan memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keselamatan. Penerapan komunikasi yang efektif menjadi kunci utama terbentuknya budaya kerja yang sehat dan aman. Sebagai kesimpulan, komunikasi K3 tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian dan peningkatan budaya keselamatan kerja. Ketika komunikasi dilakukan dengan baik, mulai dari distribusi, verifikasi, hingga pelaporan, maka kesadaran terhadap pentingnya keselamatan akan tumbuh di setiap lapisan perusahaan. Dengan demikian, tujuan utama dari sistem manajemen K3, yaitu terciptanya lingkungan kerja yang aman dan produktif, dapat tercapai secara optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.